Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman maaf santri Pondok Pesantren Nurul Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turat wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita akan membaca halaman 28 sampai 29 untuk yang terbitan ini Al-Hib ini ya, Al-Mu'assasah Al-Jami' Al-Dirasah Masyarakat Tauzi. Temanya masih tentang orang-orang yang merasa cukup dengan tradisi saja ya. Atau gampangnya kita sebut orang-orang salafi ya. Sebelum kita mempelajari hal ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, yaitu Profesor Dr. Hasan Hanafi, juga untuk pendiri Pondok Pesantren Nurul Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, juga para keluarganya dan semua keluarganya masuk kita, Mas Yai, Pak Yai Arif Rahman Hamid ya, Hamid Baito. Juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita dan mu'alif kutubi alladzi ta'allamna. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kehidupan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dipermudah menghadapi segala tantangan apapun. Ala diniyah wa ala kulli nabiyyin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Wa yakshifu hadzal mauqifu anil ati. Sikap terhadap tradisi yang cenderung salafi ya, artinya sikap yang hanya mencukupkan diri pada tradisi lama saja, itu menyingkap hal-hal berikut ini, kata Hasan Hanafi. Yang pertama an-nifaq, kemunafikan. Orang-orang yang hanya mencukupkan diri pada tradisi lama saja, menurut Hasan Hanafi, pertama mempunyai sifat yang munafik. Serem ini ya. Ini saya baca aja ya. Oke. Wadalika, hal itu kenapa? Li'anna ashaba da'watil iktifa'id dzati liturab, karena para penyeru perasaan cukup hanya dengan tradisi lama saja, la yu'minuna bisyai'in, tidak mempercayai sesuatu, wala yabghuna illa limuhafadhatin an masalihimul khassa, yang mereka inginkan hanyalah menjaga kemaslahatan khusus mereka. Mengapa orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan tradisi lama disebut munafik? Karena menurut Hanafi, pertama mereka itu melakukan hal itu semata-mata untuk menjaga kemaslahatan diri mereka, kemaslahatan khusus mereka, kepentingan mereka saja. Kalau tentang layuk minuna bisyai' mungkin kita bisa tidak sepakat dengan Hanafi. Mereka pasti percaya dengan sesuatu ya. Emang ada orang yang nggak percaya? Hanya orang gila yang nggak punya kepercayaan, benar nggak? Siapapun itu punya kepercayaan, apapun yang dipercayai. Ya.
Jadi mukminun itu banyak orang, tapi ya yang dipercaya kan macam-macam. La yu'minuna bisyai, kecuali orang gila baru dia tidak percaya apapun. Benar ya, orang gila nggak percaya apapun kan? Sejauh dia masih waras, ya apapun agamanya dia punya iman. Tapi tadi ini mereka kenapa disebut sebagai nifak? Karena mereka seolah-olah membela tradisi lama, tapi sebenarnya yang dibela adalah upaya untuk mempertahankan kepentingan khusus mereka. Fabima annahum rijaluddin, mengingat mereka adalah para agamawan, wa hamlatul amaim, dan orang-orang yang menggunakan sorban. Saya sengaja nggak pakai sorban ya, ini sorbannya masih fa inna ta'kida 'alal madi, sesungguhnya penetapan atas tradisi lama, kaqimatin mutlaqatin fihi, sebagai nilai absolut pada tradisi lama itu adalah tathbitun lima nasibihin, penetapan bagi posisi jabatan mereka, wa ta'kidun li sultanihim, dan pemastian, penetapan bagi kekuasaan mereka, mustatirina waro al ilmi, yang mereka sembunyikan di balik ilmu, wa da'wah ila nasratil qadim, dan seruan untuk memenangkan tradisi lama, diddal bid'ai al mustahdasati, melawan hal-hal yang bid'ah. Orang-orang yang hanya mengagung-agungkan tradisi, artinya kalau kayak bahasanya di NU itu hanya muhafadhah saja, muhafadhah alal qadim, titik ya, menjaga yang lama. Kalau kita kan masih qadimis sholih ya. Ini ada orang sebagian yang berupaya mempertahankan tradisi lama, hanya tradisi lama. Apakah itu relevan dengan kita atau tidak, itu nggak penting. Nah ini nih, kenapa kok muncul orang-orang semacam itu? Itu ya untuk mempertahankan posisi mereka. Contohnya ya orang-orang yang misalnya yang dibahas apa sih? Ya, apa namanya, pihara jenggot, gitu kan? Jangan apa pakai celana yang atau sarung yang ya di bawah mata kaki, gitu kan. Apalagi harus pakai apa namanya, himar tertutup semuanya. Hal-hal yang apalagi ya, misalnya ya hal-hal kayak gitulah, jidatnya hitam. Itu dengan mereka mengkampanyekan hal itu kan, mereka berusaha untuk mengatakan ini nih seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu, termasuk poligami lah. Ini nggak apa-apa, kalian belum pernah nikah, tapi kan ada kan orang yang mengkampanyekan poligami. Kalau ada yang melawan poligami, itu dianggap Anda berarti melawan Rasulullah, gitu. Ya. Sama tadi mereka mengkampanyekan poligami seolah-olah itu adalah upaya untuk menjaga tradisi, seolah-olah. Padahal apa? Tathbit lima nasibihin wali sultanin wali masolihimul khosoh, itu untuk menetapkan kepentingan mereka, dan ditambah lagi kekuasaan mereka. Karena mereka menguasai ilmu agama, bisa baca misalnya dalil apa mereka kuat, itu kan oh iya ya, ada dalilnya ya. Apa yang mereka lakukan itu menjadi memiliki justifikasi, pembenaran. Nah, ini disebut sebagai nifak menurut Hanafi. Kenapa ya? Karena seolah-olah yang diungkapkan adalah tradisi dan kebaikan, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah pembenaran atas kepentingan pribadi, dan agar mereka tetap dihormati dan memiliki posisinya. Saya gini loh,
ada orang-orang yang menolak menggunakan dalil akli kan. Kalau yang dipakai adalah dalil nakli aja. Sementara tidak semua orang bisa baca Al-Quran, hafal hadis, ya kan? Nah, mereka ini kemudian punya kemampuan untuk mengakses teks-teks agama itu, dan teks-teks agama itu dianggap sebagai sakral. Orang yang menguasai teks yang sakral itu akhirnya menjadi sakral nggak kalau mengutarakan teks-teks itu? Jadi sakral kan? Ya, ya kayak tempo hari kayak ada orang yang menikahi anak kecil ya, yang kemudian di penjara sih, apa siapa lah, P namanya kalau nggak salah. Itu kan dia menikahi anak di bawah umur, alasannya Nabi Muhammad menikah dengan si Aisyah, ya kan? Jadi itu double kick gitu. Satu itu kalau kita mengacunya ke ini ya, kita mempertimbangkan opini non muslim, itu kan kemudian Nabi Muhammad kayak gitu ya, umatnya kayak gitu ya, jadi kan jelek ya. Tapi dia ngakunya ini dia melakukan sunnah Nabi, seolah-olah kalau nyerang Nabi. Padahal kan ini yang kerap kali diabaikan oleh orang-orang salafi, yaitu apa? Melakukan tinjauan kontekstual. Ya. Tradisi itu harus ditinjau secara ruang dan waktu. Ya. Ini konteks pernyataan itu di zaman dulu seperti apa, dan konteksnya dengan zaman ini seperti apa. Itu harus dipertimbangkan. Ya. Kalau tidak kayak gitu, ya kacau balau. Ya, misalnya contoh hadis apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Saya, kata Nabi, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Memerangi orang yang tidak syahadat. Kalau hanya itu saja, dan itu yang diacu tanpa kajian kontekstual, ya bahaya, ya kan? Nggak syahadat nih orang, ketemu kita samping di luar pesantren ini gak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi, ngacunya ke hadis itu, kan kacau mas, bunuh ini, ya kan? Ada gereja, ada rumah ibadah orang Hindu, orang Buddha, ini nggak percaya Nabi Muhammad. Apa kata hadis itu, hadis sahih itu ada di Arba'in Nawawi kan, Rawahu Bukhari Muslim itu. Ini sahih ini, levelnya di bawah Al-Quran, ya kan? Bahaya itu, bahaya. Nah, orang yang mempertahankan tradisi yang tanpa konteks tadi itu satu, dia membodohi orang, dan itu sebenarnya dia ada kepentingan pribadi yang tidak diungkapkan ya, dan itu ya ini Hanafi ini mengungkapnya ya. Oke. Kadang yang dibicarakan soal bidah doang, nanti akan muncul di sini. Ini sebenarnya menutupi persoalan yang konkret gitu ya, yang dibahas hal-hal yang nggak penting ya nanti. Fahuwa idan, sikap yang salafi tadi dengan demikian adalah mauqifun yaqumu alan nifaq, sikap yang berdiri di atas kemunafikan, seolah-olah baik padahal di baliknya buruk. Wala yabghi illal muhafadhu alal masalih syakhsiyah, dan yang diinginkan hanyalah menjaga kemaslahatan pribadi. Wa yakfi iqamatu jadwali ihsa'in li jama'atil ulama wal hayatid diniyah. Cukup untuk membuat tabel sensus pada kelompok-kelompok agamawan dan organisasi keagamaan, wal mubasyirina bihadi dakwah, dan para penyuruh dakwah bercukup diri dengan tradisi lama tadi, fi ajhizatil i'lam, di media informasi, lima'rifati nisbati duhuliha minal manasib ad-diniyah, untuk mengetahui rasio perbandingan masuknya kelompok ulama ataupun organisasi agama itu minal manasib ad-diniyah,
dari posisi-posisi agama wal mawaqif as-salafiyah al-muzayyadah ala ba'dihimul ba'd, dan sikap-sikap salafi ya yang berlebih-lebihan antara satu dan yang lain, wa ka'annahum fi halbatis sibak, seolah-olah mereka berada di lintasan balapan ya. Halbah sibak itu Pak, di track itu loh, track balapan. Di antara para salafi itu kan, kalau kalian ngikuti ini ya, perdebatan orang-orang yang JAI dulu ya, sekarang JAI udah hilang ya, udah tobat lah. Itu kan mereka kan saling mengkafirkan antara mereka, ya, saling mengkafirkan. Oh ini dianggapnya kurang syar'i dan seterusnya. Macam itu. Mereka berusaha untuk menunjukkan lebih beragama daripada yang lainnya. Dan ini dalam hal berebut kekuasaan itu sebenarnya tidak hanya di antara salafi yang jihadis itu saja ya. Kita bisa lihat di sekitar kita juga yang ada upaya untuk berebut posisi tertinggi juga ya. Rebutan posisi itu dengan dalih-dalih yang seolah-olah agamis, padahal ya apa ini? Nanti kita ukur dengan hal-hal yang konkret saja sebenarnya ya. Apakah ini memang mereka itu berjuang untuk agama, utamanya sih agama nggak perlu dibela kan? Apakah mereka berjuang untuk masyarakat atau tidak? Kalau ternyata kepentingan masyarakat diabaikan, ya sebenarnya ini semuanya kemunafikan. Itu tidak hanya berlaku pada yang jihadis tadi ya. Kalau misalnya orang-orang yang benderanya agama lah intinya, dan menyatakan dirinya sebagai humanis lah ya. Kita mujinya itu bukan dengan pernyataan itu. Kalau pernyataan itu kita ujinya dengan perkataan dalil-dalil Al-Quran, betul ya, bahwa ini membela kemanusiaan. Kalau ada umat Islam, tokoh agama bilang humanitarian Islam misalnya, sekarang yang viral. Itu kita ngujinya adalah dengan hal yang praktis dong, ya kan? Manusia yang konkret gitu. Manusia konkret gimana nih? Misalnya tempo hari saya sudah bilang tentang masyarakat yang terdampak oleh penambangan, ya, tambang. Sikapnya seperti apa? Kan kita bisa melihat sikap agama itu kan apakah kanan atau kiri, ya. Kalau Hasan Nafi kan ada al-yasar al-islami wal yamin al-islami, ya. Islam yang kanan dan Islam yang kiri. Apa yang kanan itu dia hanya menguntungkan penguasa atau menguntungkan segelintir agamawan saja, para elit atau the have, orang yang kaya. Itu kanan. Dan kalau kanan itu biasanya elit itu kan sedikit ya, kayak oligarki itu kan orang sedikit yang mengabaikan yang mayoritas. Nah, kalau yang kiri yang diperhatikan adalah the rest tadi, orang-orang yang masyarakat kecil. Kalau kasusnya tambang misalnya, sikap agamawan itu kita akan lihat dia lebih menguntungkan, lebih berpihak pada masyarakat kecil atau berpihak pada kelompok elit yang bisa menjadi kaya dengan penambangan itu. Kalau agamawan itu kemudian justru melenggang untuk membenarkan penambangan, menerima konsensi dan seterusnya, padahal itu kita tahu lah mudorotnya jelas, maslahatnya walau alam bisawab,
Kalaupun ada maslahat, maslahatnya untuk the have, orang-orang elit, orang-orang di atas. Padahal kita semua kan tahu ya, di pesantren darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, kebaikan. Ini dibalik ini. Kalau tadi maslahatnya padahal wallahu alam nih. Maslahatnya untuk siapa? Didulukan daripada darul mafasid. Padahal mafsadah dari penambangan ya batu bara itu diketahui umum ya, itu ya. Maka kalau ada orang yang agamawan yang seolah-olah humanis ya, mengutarakan humanis sikap kemanusiaan, tapi ternyata pemihakannya justru pada pihak-pihak yang elit ya, sementara pihak-pihak yang mustad'afin, orang-orang yang lemah itu justru diabaikan. Ya ini bagian dari nifaq, munafik gitu ya. Oke, kita ke situ sedikit. Wal adzu ya. Yang kedua, orang-orang yang bercukup diri dengan tradisi itu selain munafik adalah lemah. Walama kanat hadhil fi'ah, karena kelompok yang kita sebut salafi saja ya. Kelompok salafi ini ditobai'a ihdatu failiyat, pada dasarnya salah satu parasit benalu. Tufailiyat itu artinya benalu atau parasit. Al-mustama, masyarakat. Al-mutakhallif, yang terbelakang. Fa innaha ta'ishu alaihi, mereka hidup di atas masyarakat. Wa tastamidu wujuduha min wujudihi, keberadaan para parasit ini itu dipasok atau bergantung pada keberadaan masyarakat. Wa yastagilu halwat usyasiyu alqaimu, dan situasi atau posisi politik yang ada itu memanfaatkan kelompok yang salafi tadi min ajli idfa'i syar'iyah ala nafsihi, untuk memproyeksikan legalitas atas diri politisi itu, wa tabriri wujudihi amamal jamahir, dan untuk menjustifikasi keberadaan para politisi tadi di hadapan massa. Para orang-orang yang agamawan yang tadi ya menjual agama tadi, sebenarnya yang dibela adalah non mustad'afin, itu menurut Hanafi adalah tufailiyat al-mutsam, benalu, parasit. Mereka hidup dari masyarakat ya. Ya termasuk kita bisa lihat sebagian dai-dai kita di Indonesia itu kan bisa kaya raya kan. Dari mana mereka ya? Tadi ngecek kan. Itu tufailiyat mereka, benalu. Mau dia ngaku keturunan siapa juga sama aja bisa jadi tufailiyat gitu, ya kan? Dan itu tidak, kalau kita ngacunya ke tradisi lama kita ya, di NU misalnya ya, itu tidak selaras. Ulama-ulama kita dulu itu kaya dulu, baru kemudian ya kayak kita ini ngajar ya nggak peduli dibayar atau nggak dibayar, karena bisa nyari duit di tempat lain. Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau adalah orang yang punya usaha ya. Beliau tidak mencari kehidupan dari umatnya. Kiai Mahrus Ali Lirboyo itu orang kaya ya. Beliau tidak mencari duit dari umatnya. Nah, kita sebenarnya dulu ya semacam itu. Apalagi para wali songo ya. Wali songo, orang penyebar Islam awal-awal di Indonesia itu, mereka ya murni pengabdian masyarakat gitu, tidak nyari hidup dari masyarakat. Nah kalau ini sebaliknya, tufailiyat, mereka bisa hidup dari apa, amplop dari jamaah. Para jamaah cuma disuruh ya banyak istighfar, sholat duha, misalnya gitu. Saya punya mobil nggak ada kalian ya. Misalnya
dalam hal ini mobilnya mentereng sementara jamaahnya kesulitan, dan kemudian ayo berikan sedekah yang terbaik kayak gitu. Itu failiat gitu. Apalagi akhir-akhir ini ada istilahnya apa, dawir, kalian tahu ya. Nah kemudian saya ya tadi ada yang mengaku keturunan Rasul sekalipun, kemudian ya dia meminta uang dari jamaahnya. Itu failiat. Ya, mereka adalah penalu bagi masyarakat. Celakanya yastaghilu halwat usyasi alqaim min ajli idfa'i syariah lan nafsiyah. Para politisi tahu, selama ini tahu Mas, tahu ada orang-orang yang semacam itu, tapi apa? Ditunggangi Mas. Jadi ada agamawan nih, terkenal gitu, dia jadi kaya karena aktivitas keagamaannya, dan dia sebenarnya benalu. Tapi kemudian penguasa gitu tidak kemudian membereskan hal itu. Justru ya ini dirangkul untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Ya, kita tahulah soal hal itu ya, tahulah. Mau dari kalangan apa namanya agamawan yang non duriyah ataupun duriyah juga kan kayak gitu. Penguasa berusaha untuk mendompleng popularitasnya gitu. Supaya apa? Supaya penguasa daerah ini bisa diidentifikasi sebagai ya agamis, ya kan? Jadi agamis gitu. Padahal sebenarnya ya bagi politisi murni ya agama itu sarana aja. Nah ini ada orang yang punya otoritas keagamaan yang kuat. Padahal ini sebenarnya punya problem, ya dikasih jabatan yang tinggi, dikasih konsensi tambang, terus litabriri wujudiha, untuk menjustifikasi keberadaannya, dikasih gula-gula Mas. Sementara kita yang di bawah gimana? Ya tetap aja kere-kere gini aja, ya kan? Kita bisa ngerokok aja, alhamdulillah ya. Oke. Fahiya idan ajizatun an fi'li syai'. Kelompok tadi yang menjual agama lah gampangnya ya. Kalau dalam ini menjual tradisi lama. Dengan demikian ajizatun an fi'li syai', tidak mampu untuk melakukan sesuatu, lemah untuk melakukan sesuatu. Walau kanat qadirotan, seandainya kelompok itu punya kemampuan, la fa'alat, maka mereka mungkin untuk melakukan sesuatu. Kok bisa misalnya kita di Indonesia ini mayoritas kita kan Muslim ya, tapi mayoritas yang miskin juga orang Islam kan, ya kan? Bisa bilang gitu, ya kan? Nah, kok bisa? Kok bisa? Kemana aja ini? Berarti mereka layaf aluna syai'an, tidak melakukan apapun. Kalau kanat qadiratan, kalau mereka mampu, pasti kondisi kita akan berubah. Ya, pasti berubah. Wa ta'widun an hadzal ajzi, dan sebagai kompensasi dari kelemahan mereka ini, tuqimu ma'rakatuha fil hawa. Peperangan itu digelar di atas udara. Maksudnya mereka untuk menutupi kelemahannya, mereka kemudian berkoar-koar di media, ya. Media apa? Tubidu angdorol hadirin an waqi'ihim, menjauhkan pandangan orang-orang yang hadir dari realitas mereka. Wa taj'aluhum ya'ishuna fil madhi, menjadikan mereka hidup di masa lampau. Yajiduna fihi azaan, mereka bisa mendapatkan di masa lampau, tradisi masa lampau itu azaan, hiburan, an waqi'ihimul marir, dari realitas mereka yang pahit. Itu wahuwa adzun fikriyun, itu adalah kelemahan pemikiran. Li'annaha, karena mereka kelompok tadi ya, kelompok yang menjual tradisi lama tadi, fi'atun ghairu qadiratin alal qiyami bi ayyi daurin fi qadiyatit taghayyuril ijtimai. Mereka adalah kelompok yang ghairu qadirah, tidak mampu untuk melakukan
peran di dalam perkara perubahan sosial. Ma'annaha mazalat murtabitotan bisya'bi, padahal mereka masih saja terkait dengan masyarakat, bangsa, fil mawasimil wal a'ya, di musim-musim perayaan, ya, wal ma'atim, di acara-acara pemakaman, wa durusil asri wal maghribi wal isya, dan di pengajian asar, maghrib dan isya. Jadi mereka hanya berdakwah saja, ya, tuqimul ma'rokatya fil hawa. Kemudian mengajak masyarakat, ya, isunya fil madi, ngajak mereka untuk hidup di masa lampau. Yang dibahas hal-hal yang nggak penting, kadang seringnya nggak penting loh. Khilafiyah, kalian kalau iseng-iseng deh baca perdebatannya kaum salafi itu nggak penting banget, nggak penting banget. Abid gitu lah. Nah, kita yang orang NU nggak usah nanggap respon juga, karena itu buang-buang waktu. Masa kita masih bahas tentang tahlil itu bid'ah atau enggak, hal-hal kayak gitu nggak penting banget. Usoli, apalagi misalnya, waduh, itu saya masih kecil itulah, itu tahun-tahun 80-an itu, dan itu perdebatan yang lama. Jenggot, kemudian tadi isbal, ya kan? Itu hal-hal yang nggak penting untuk dibahas. Sekarang kalau kita diantara orang-orang NU ributnya apa misalnya nasab, ya kan? Sama itu Marokah itu sampai musuh-musuhan itu menutupi wakil yang sesungguhnya. Realitas sesungguhnya apa sih? Sebenarnya yang dibutuhkan umat itu apa? Anak-anak muda pengen kerja, segitu kan ya, punya skill, kemana tuh? Kemana itu? Apa relasi antara organisasi keagamaan tadi ya, al-hayat al-diniyah dengan kondisi konkret kita? Apakah kalau misalnya kita anggota ormas tertentu itu kemudian dikasih jalan untuk memiliki skill, ya, untuk bisa bekerja dengan baik? Kalau itu tidak, dan kalaupun itu ada masih terbatas sekali, ya itu lagi-lagi ini ya adzun, lemah, ya, lemah. Yang dibutuhkan sebenarnya oleh kita adalah hal-hal yang tadi qadhiyah taghyir ijtima, perubahan sosial. Bagaimana misalnya kita adalah orang NU, ya, kita ini tidak hanya menjadi orang-orang pinggiran yang kemudian digunakan untuk pemungutan suara saja. Yang kita rasakan kan gitu kan, hanya food gathering doang, ya, untuk tapi setelah itu apa nih efeknya untuk kita? Nah, seharusnya gitu ya, turun ke bawah. Kalau tidak, ya semuanya bullshit semua. Jadi jangan disangka yang punya janji-janji dan bohong itu hanya politisi. Kerap kali yang melakukan hal itu juga organisasi keagamaan, kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai para agamawan, itu juga melakukan hal itu. Karena kalau sekedar yang dikampanyekan mereka hal-hal yang sifatnya ritual, kita ngaji di musola gitu kan udah dari kecil udah cukup, ya kan. Tapi kemudian how to face our real life, ya, bagaimana kita menghadapi kehidupan yang nyata ini. Nah, itu yang seharusnya didorong, ya. Gimana Mas Heru habis lulus kemudian pandangannya mana gitu kan. Nah, itu tugas ormas kita. Okay. Kalau tidak adzun gitu ya, adzun, lemah, ya. Kemudian yang ketiga, an-narjisiyah, narsisme. Narjisiyah itu najis, dengan najis. Narsismus, ya. Narjisiyah itu narsis.
pengagungan tradisi secara retoris dan tadi ya berpaku pada tradisi lama dan mengkampanyekan itu. Yang ketiga adalah mereka punya sifat yang tersembunyi, yaitu narsisme. Wala asani takdir, yang terbaik wa ma'iftirodil amanah, dengan mengasumsikan kejujuran intelektual fi mithli hadal mauqif, dalam sikap terhadap tradisi. Wa annahu yu'abbiru an qadiyah, seharusnya sikap terhadap tradisi itu apa? Yu'abbiru an qadiyah, mengungkapkan tentang persoalan, wa yaltazimu bimabda, dan mempunyai prinsip, berpegang pada prinsip. Kalau benar-benar mau berjuang memperjuangkan tradisi ya, memperjuangkan masyarakat dengan tradisi, itu harus apa? Tahu persoalannya di mana, dan ada prinsip yang dipegang. Kayak tadi lah, tentang masalah dan mudorot kita sudah punya prinsip loh, tinggal dipegang aja, ya kan? Ad-dororu yuzalu, ya kan? Kalau ada keburukan, ya seharusnya dihilangkan, ya kan? Tadi misalnya tambang itu merusak, ya, yuzalu. Ad-dororu la yuzalu bid-doror, ya kan? Kerusakan jangan dihilangkan dengan kerusakan. Sebelumnya tambang itu merusak, kemudian diganti untuk kemungkinannya merusak lagi nih. Itu kan nggak selaras dengan itu. Yang ketiga ada darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Kalau kita mau berpegang pada tradisi harus punya prinsip kan? Mencegah keburukan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Itu kalau kita harus pegang itu. Itu kita santri dari mulai sanawiyah juga belajar itu semua. Apalagi kiai-kiai tinggi itu pasti tahu banget. Jadi persoalannya adalah apa itu mau jadikan pegangan. Kadang prinsip-prinsip itu tidak dijadikan sebagai pegangan yang rigid gitu ya. Yang ada adalah maunya apa, gitu. Ya. Kayak dalil itu kan sebenarnya dalil banyak. Nah, ini ada Mas Danis di sini kan. Maumu apa? Mau halal atau haram? Tinggal milih kan itu kan. Mau menang atau salah? Mau menang atau kalah gitu kan. Jadi apapun itu dalil segambreng. Padahal kalau benar-benar tadi ya punya sikap terhadap tradisi, ya kita berperadaban dengan tradisi, itu harus apa? Yu'abbiru an qadiyahnya, ada persoalan apa? Kemudian yaltazimu bil mabda. Kita harus berpegangan pada prinsip. Minimal kita di NU ada qawaid fiqhiyah kan? Itu adalah prinsip-prinsip kita. Ada mabadi khairul ummah apalah itu, kita punya semua itu. Kita harus kuat di situ. Jangan main-main. Kalau main-main apa? Ya kita berpolitik praktis sebenarnya. Ya. Padahal di agama kita mempolitisir agama jadinya. Dan itu nggak fair. Naik ke atas tadi, nifak jadinya, munafik. Ya. Narjisiyah. Fa inna hadzal mauqif dzatiyun khalis. Sikap yang salafi tadi ya, mengkampanyekan semua orang agar berpaku pada tradisi lama saja. Itu mauqif dzati khalis, sikap yang murni subjektif ya. Tangkusuhul maudu'iyah, yang kurang objektif. Wa yakshifu an datiyatin farighatin khaliyatin min ayyimatmun, dan menyingkap subjektivitas yang kosong dari isi. Ini tadi. Kenapa? Ini karena apa alasannya ini? Wa huwa mauqifun narjisiyun. Itu adalah sikap yang narsis. La yarofihil insan ab'ada min masolihil khasah. Karena orang yang bersikap seperti tadi itu tidak melihat kecuali sejauh menguntungkan kemaslahatannya. Narsis. Kenapa disebut narsis? Karena sebenarnya yang dipentingkan adalah kepentingan pribadi. Ini tadi kan, yang menguntungkan mana nih? Dalil ada banyak nih, prinsip ada banyak. Ini padahal kita punya tadi ya, minimal 3 aja lah. Ya, kita pakai ilmu yang remeh-temeh aja lah, yang kita semua tahu. Kita udah itu, tapi nggak dipakai. Ya itu tadi. Itu sebenarnya di balik layar ada kepentingan khusus.
yang lebih bermain, sehingga akan tampak inkonsistensi. Dan di situ karena yang ditekankan adalah kepentingan khusus, maka itu adalah sikap yang subjektif. Subjektif sama dengan narsis gitu, mencintai diri sendiri. Wa ya'ishu wa yaduru fi falaki ahwa'ihi. Dia hidup dan berputar di cakrawala nafsu syahwatinya sendiri. Narsis kan ya. Apa namanya? Ya ada beberapa orang yang kayak gitu, Mas. Tidak hanya di lawyer sebenarnya, Mas. Di kalangan para ulama itu juga ada kayak gitu. Ini sebenarnya hukumnya apa, ya kan? Kita mau ngasih fatwa apa? Fatwa itu bisa dibeli, Mas. Bisa. Mau haramkah atau mau halal? Wani piro. Saya tahu, saya orang ikut kayak gini. Oh, ada gitu ya. Jadi gitu. Nanti kemudian sebagian orang kenapa kaya karena gitu, ngejual fatwa. Ya tidak hanya di lawyer. Kalau di lawyer, kalau argumen orang lawyer kan, semua orang itu harus dibela kan, baik itu dia salah ataupun dia benar, gitu kan? Ya kalau kemudian orang yang salah nggak boleh punya lawyer, ya kemudian ya nggak adil juga dong, ya kan? Itu argumennya Mas Danis dan kawan-kawan tuh, ya kan? Bagi orang yang umum kan, orang salah kok ada pengacaranya ini dibayar mahal nih, misalnya gitu. Ya enggak, yang tugasnya itu kan, tugasnya. Nah, pada kenyataannya di kalangan agamawan ada yang berposisi seperti lawyer tapi tidak pas. Kenapa? Karena seharusnya agamawan ya tadi yaltazimu bimabda. Yang benar-benar, yang salah-salah gitu kan. Jangan yang kemudian mainnya hukum kan ada 5. Al-aslu al-ibahah, ya kan? Pada dasarnya semuanya mubah, ilam adalah dalilun ala hirmani. Ini bisa makruh, bisa jadi haram, bisa sunnah, bisa itu. Oke. Tapi kemudian di situ dia bisa main itu. Wani pironya di situ kan. Oh, ini apapun lah ya. Karena kalian bisa ketemu ya, satu bahan makanan tertentu itu kemudian di kelompok yang satu diharamkan, di kelompok yang lain dibolehkan. Gitu. Nah, itu sebagai contoh. Contoh yang gampang lah. Saya tahu soal itu masalah. Oke. Itu narjisiyah datiyah kholisoh. Narjisiyah itu narsisme, datiyah itu subjektif, kholis murni, ya duru fi falaki ahwai, karena berputar di cakrawala nafsu. Wala yungkasyafu illa bita'athurin min khilalihi. Hal itu tidak tersingkap kecuali dengan apa? Menelusuri relung-relungnya. Wa huwa ma yusamma bil muslih ad-din. Itu yang disebut dengan pembaru agama. Alladzi yarfudun nifaq, yang menolak kemunafikan. Wa yakshifu anid-din fi naqaihi, dan menyingkap agama dari sisi kemurniannya, wasofaihi, dan kejernihannya. Tadi hal-hal 3 tadi ya, kemunafikan, kelemahan dan narsisme itu hanya bisa disingkap oleh siapa? Orang yang berupaya memperbarui agama. Karena dia bisa jujur untuk mengungkapkan ini munafik. Dan dia akan menunjukkan agama Islam itu sebenarnya ya tidak seperti yang dipraktekkan tadi. Naqa wa sofi, ya. Dia akan mengungkapkan, menyingkap topeng yang dimainkan oleh agamawan yang menjual agama tadi, musuh ad-din. Tapi ya pasti ini banyak musuhnya, ya kan? Karena apa? Biasanya musuh ad-din individu 1-2 orang, sementara agamawan ini keroyokan, ya rame-rame mereka, dan mereka punya umat, tinggal dibilangnya aja, ini dia disebut liberal lah, benci agama lah, habislah orang yang musuh ad-din tadi. Padahal sebenarnya niat dia adalah menyingkap kemunafikan dan menunjukkan bahwa agama dan tradisi itu sebenarnya
tidak seperti yang ditampilkan, dan itu lebih jernih. Tadi kalau contohnya misalnya tentang apa namanya poligami, ya, nikah dengan anak yang di bawah umur, macam itu. Kan ada muslih dini, ada yang mengkritik. Mereka mengkritik praktek poligami yang terjadi sekarang, bukan kemudian membenci Nabi Muhammad, bukan membenci orang-orang pelaku poligami, bukan membenci ulama, bukan. Yaitu dia mengungkap kemunafikan. Apakah orang-orang yang melakukan poligami itu murni seperti mengikuti jejak Nabi Muhammad, atau sebenarnya itu hanya berlindung di balik otoritas Nabi Muhammad untuk membenarkan nafsunya, ya kan? Gitu. Kalau benar-benar mau mengikuti Nabi Muhammad, yang dinikahi istri keduanya adalah lebih tua, ajus gitu ya, nenek-nenek gitu, kayak gitu. Bukan yang justru lebih muda, lebih seksi, ya kan? Itu apalagi tadi masih bocah, itu pasti hanya yubarir ahwa'ahu, membenarkan nafsunya, tapi menggunakan agama dan tradisi sebagai pembenar. Ya. Bukan benci agama, justru mengungkap Nabi Muhammad nggak kayak gitu loh, ya kan? Jadi membela Nabi Muhammad, muslih ad-din, membela Islam, tanpa menyatakan bahwa kami adalah front pembela Islam, nggak sama gitu. Au bitaksirin min jama'atil aridho, atau dengan mempengaruhi kelompok yang luas, masyarakat luas. Wa huwa ma yusamma bil muslih al ijtimai, itu yang disebut sebagai pembaru sosial. Au in syi'na, atau kalau kita mau menyebutnya dengan bita'ir, dengan seorang revolusioner. Alladhi yughayyiru min bina'il waqi'i nafsi, yang berupaya mengubah struktur realitas itu sendiri. Fatataghayyaru abniyatuhu atufailiyah, maka struktur parasitnya itu berubah, allati ta'isyu alaihi, yang hidup di atas masyarakat. Ini ada yang pertama tadi yang bisa mengungkap, ya kan, apa namanya, salafiyah. Itu kita gamai salafi, itu punya 3 sifat ya. 1 munafik, 2 lemah, 3 narsis. Siapa yang bisa menyingkap ini semua bisa disingkap dilihat ya, oleh 2 orang ya. 1 adalah pembaru agama, kedua adalah pembaru sosial atau revolusioner. Kalau ini dia bermain di ranah agama, ya, menyingkap kemunafikan, kelemahan, narsisme mereka, dan mengungkap bahwa Islam, agama, tradisi tidak seperti itu, jernih. Poligami Nabi Muhammad tidak seperti yang dilakukan oleh mereka, ya, dan seterusnya, bahwa tidak seperti itu. Kalau ini lebih radikal lagi, sudah nggak ngomongin agama, yang diubah adalah masyarakat ini. Tadi kan ini mereka adalah parasit nih, mereka adalah parasit masyarakat. Mereka menjual tradisi, menjual agama, dan menjadikan masyarakat itu lupa dengan dengan masalah konkretnya. Padahal mereka misalnya yang mereka alami apa? Kemiskinan, ketertinggalan secara intelektual, sosial, dan seterusnya. Nah, ini berusaha yang diubah bukan agamanya, tapi kondisi konkret mereka. Gimana nih agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan dengan baik? Nah, mereka bikin sekolah, misalnya gitu ya, sekolah gratis, kesehatan. Misalnya ada janda-janda kok banyak, misalnya gitu ya, janda tua, mereka kemudian misalnya bikin pesantren untuk lansia, misalnya gitu kan, dan seterusnya ya. Bukan dengan menjual agama, tapi ini konkret melakukan perubahan sosial. Nah, itu ada 2 ya. Fahadihi an-narjisiyah, narsisme ini
Nasyiatun fil haqiqah, pada dasarnya muncul imma an nifaqin. Narsis ini muncul kemungkinan karena kemunafikan. Wa tasturu musawamatan wa mumalaatan, yang menutupi tawar-menawar dan bias kama huwal hal fil awal, sebagaimana yang tampak di awal. Narsisme ini sebenarnya karena munafik. Mereka mencintai di sini karena munafik gitu. Di dalam kemunafikan ini ada yang ditutup-tutupi, ada tawar-menawar tadi saya bilang ya. Tawar-menawar fatwa ya kan? Atau bias, ini biasnya kemana? Ustadz Afin, masyarakat yang lemah. Kalau misalnya kuota haji kan mau yang mau dibela yang mana nih, ya kan? Ya. Haji reguler atau orang-orang yang hajinya plus, ya kan? Haji plus itu kita lihat kalau Saudi Arabia di haji itu bisa para calon jemaah haji dari Indonesia. Nah, ini ada di untuk menentukan kuota ini kan. Ini kalau dia orang-orang yang lebih lemah, jadi akan bisa dijual, Mas. Udah dulu kacang goreng itu, saya tahu itu betul. Dijualnya berapa? Jualnya kemana? Jual tadi biasnya kemana? Ada kemunafikan di dalamnya itu ada tawar menawar dan ada apa tadi? Bias. Biasnya mau ke pihak yang mustad'afin atau justru ke pihak yang lebih the head, yang punya uang ya. Narjisiyah ini juga bisa muncul an adzin wa dhofin wa khunu'in wastikanatin, dari kelemahan, kerapuhan, wa khunu, kepatuhan, wastikanah, dan kepasrahan, kama huwal hal fitan. Narsisme ini bisa muncul karena mereka lemah sebenarnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa ngapa-ngapain pasti berubah nih kondisi ya, yang mustad'af. Tapi kenyataannya nggak berubah. Maka mereka narsisme ini ya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah aja. Memang begitu kenyataannya. Ada yang pinter, ada yang bodoh, saudara-saudara. Ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau semuanya kaya, siapa yang bangun rumah kita? Kan gitu kan? Kalau semuanya pinter, siapa yang akan kita ajari? Ya kan? Nah, itu tadi yang dijual adalah pembiaran agar masyarakat lemah tetap lemah. Nah, karena dan narsisme tadi udah banyak wirid aja biar pinter, ya fatah ya alim, fatah ya alim gitu kan. Biar pinter, biar kaya, ya huni ya muhni, ya huni ya muhni, ya huni ya muhni, ya begini gitu. Perlu doa. Tapi how to overcome the problem itu yang ya kan? Bagaimana bisa keluar, bisa mengatasi persoalan itu. Nah, ini yang dilakukan oleh pembaru sosial dan pembaru agama adalah mengungkap ini semua, menunjukkan ini adanya parasit masyarakat dan mengatasi realitas. Ini realitas diatasi. Kalau ini kemurnian agama ditunjukkan ya, kesucian agama, bahwa agama itu sebenarnya membantu kita untuk menjadi hidup langit, itu yang diungkap. Itu saja untuk malam yang panas ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Allahumma fiqh ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.